Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 25 Jumadil Ula 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 29 Desember 2021. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin hingga kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca bersama surat yang mulia, surat Al-Buruj. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله
ولهم عذاب الحريق وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح kaum mukminin dan kaum mukminah. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Falahum adzabu jahannam, maka untuk mereka azab jahannam. Walahum adzabul hariq, dan mereka juga akan mendapatkan di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba pasti
pasti akan ada balasannya. Apa? Perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan ada balasannya. Perbuatan yang baik atau perbuatan yang jahat, yang ada balasannya, yang baik apa yang jahat? Dua-duanya. Makanya ayat yang ke-10 ini sedang membahas balasan perbuatan jahat atau perbuatan baik. Perbuatan jahat. Nanti ayat berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah, ayat yang ke-11 membahas tentang balasan perbuatan baik. Di dalam ayat ini Allah menerangkan tentang ganjaran, tentang balasan bagi orang-orang yang menyiksa kaum muslimin. Jangankan menyiksa kaum muslimin, perbuatan buruk sebesar debu saja ada balasan. Apa ayatnya? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Surah Nomor Az-Zalzalah. Mithqala dzarrah, sebesar akan ada lah. Membunuh kaum mukmin itu sebesar apa? Sebesar apa? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya satu orang muslim. Rasulullah sedang menggambarkan bagaimana jahatnya membunuh satu orang. Nabi SAW menjelaskan bahwa hilangnya nyawa satu orang muslim itu lebih berat di sisi Allah dibandingkan hilangnya dunia saja. Nah, sekarang yang dibunuh oleh Ashabul Ukhdud berapa orang? Genosida. Dalam beberapa riwayat disebutkan ribuan yang dibunuh. Mungkin nggak ada balasannya? Nggak mungkin. Wong perbuatan jahat yang sebesar debu saja ada balasannya, apalagi perbuatan jahat yang dilakukan oleh Ashabul Ukhdud. Baik, kita baca ayatnya. Innalladzina fatanu, sesungguhnya orang-orang yang fatanu. Apa artinya fatanu? Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan dua penafsiran. Yang pertama, fatanu artinya adalah menyiksa. Yang kedua, fatanu artinya adalah
orang-orang yang disiksa dari kalangan kaum mukminin. Contohnya Ashabul Ukhdud. Di zaman Nabi SAW banyak para sahabat yang disiksa oleh musyrikin Quraisy. Sinten? Ubaid, terus Bilal, terus Sumayyah, terus Yasir, terus anaknya Yasir, Ammar, terus termasuk dalam ayat ini. Di zaman ini ada nggak kaum mukminin yang disiksa? Banyak. Palestina, mana lagi? Rohingya, di mana lagi? Uighur, di mana lagi? Suriah, di Yaman, di Guantanamo. Ayat ini berbicara tentang penyiksaan terhadap kaum mukminin kapanpun dan dimanapun. Ini adalah penafsiran yang pertama. Fatanu artinya adalah apa mau? Menyiksa. Sehingga ayat ini sedang memberikan peringatan keras terhadap siapapun yang menyiksa kaum mukminin dan kaum mukminah dengan cara apapun, dimanapun, kapanpun. Baik, sekarang kita pindah penafsiran yang kedua. Apa tadi? Menghalangi orang dari agama. Menghalangi orang dari agama itu macam-macam. Satu, menghalangi non-muslim untuk masuk Islam. Kenapa? Menghalangi non-muslim untuk masuk Islam. Dua, berupaya membuat orang Islam keluar dari agama Islam. Ini juga termasuk menghalangi. Apa yang kedua? Berupaya membuat orang Islam keluar dari agama. Yang ketiga, menghalangi orang Islam untuk mendalami agama dan mengamalkan. Yang ketiga, menghalangi orang Islam untuk mendalami agama dan mengamalkan. Sudah berapa nih contohnya? 3. Coba kita ulangi. Apa yang pertama? Menghalangi non-muslim untuk masuk ke dalam agama Islam. Apa yang kedua? Berupaya membuat orang Islam keluar dari agamanya. Yang ketiga, menghalangi orang Islam untuk mendalami agamanya dan mengamalkan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, menghalangi non-muslim untuk masuk ke dalam agama. Ini caranya macam-macam. Ada yang melakukannya dengan cara intimidasi fisik, susah. Ini yang terjadi baik pada Ashabul Ukhdud atau kepada orang-orang Islam di zaman Nabi SAW, sehingga orang lain mau masuk ke dalam Islam. Wah, nanti kalau masuk Islam nanti nasibnya kayak Bilal. Nanti kalau masuk Islam nasibnya kayak Sumayyah. Sehingga orang-orang yang sebenarnya pengen masuk gak jadi masuk, terhalang
Karena apa? Karena melihat bahwa orang-orang yang masuk Islam akan disiksa, akan diintimidasi. Caranya antara lain dengan intimidasi fisik. Atau dengan cara propaganda. Propaganda menyebarkan berita-berita bohong tentang Islam. Contoh, ya, yang paling gencar belakangan ini adalah menyebarkan isu radikal, menyebarkan isu terorisme. Awas, Islam itu agama apa? Teroris. Dan itu didengungkan, gak pernah bosan. Radikal, radikul, radikal, radikul, radikal, radikul. Terus disebarkan. Dan selalu tudingan itu tertuju kepada orang Islam. Yang anehnya, ada sebagian orang Islam yang terpengaruh. Iya ya, ternyata Islam begitu ya. Terus apa? Jadi minder dengan ajaran agama ini. Padahal tuduhan Islam agama teroris atau agama radikal itu adalah tuduhan yang tidak beralasan. Saya pernah menyampaikan kajian judulnya Islam bukan teroris, teroris bukan Islam. Apa judulnya? Islam bukan teroris, teroris bukan Islam. Cari aja, rekamannya ada di YouTube. Di situ saya bantah habis dengan dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis Nabi SAW dan dengan fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Ternyata justru orang-orang yang menuduh Islam radikal dia dari Vatikan. Lempar batu, maling, teriak maling. Kalau nggak salah, saya bikin kajian. Ini adalah jenis yang pertama, menghalangi orang dari agama. Bentuknya yang pertama apa tadi? Menghalangi non-muslim untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua, berupaya membuat orang Islam keluar dari agama Islam. Ini juga termasuk menghalangi orang dari agama. Wong sudah masuk, kok di utik-utik supaya nopo? Keluar. Dan ini juga caranya macam-macam. Ada yang dengan cara halus dan ada dengan cara kasar. Yang halus-halus contohnya pakai nopo? Duit, ya, sembako, apalagi mie, ya, dan lain sebagainya. Motor, pekerjaan, wanita-wanita muslimah pacaran sama non-muslim terus dinikahi, habis itu dimurtadkan. Ini cara-cara yang halus. Ada juga dengan cara-cara menyebarkan syubhat pemikiran, apalagi di zaman medsos saat ini. Banyak pemahaman-pemahaman yang dirancukan. Syubhat itu adalah kerancuan pemahaman.
salah satu yang disampaikan di situ adalah mereka mengajak untuk membunuhi kaum muslimin. Sehingga orang Islam pun juga takut, khawatir. Iya, guys, hari ini mungkin dimuat beberapa media sekali dua kali, padahal mengerikan itu di masjid di zaman ini terhadap kaum mukminin. Ini adalah Oke, sekarang kita bahas yang ketiga. Apa yang ketiga tadi? Menghalangi orang Islam untuk mendalami agamanya sendiri. Bagaimana itu, Ustaz? Ya, sama, ada yang dengan cara halus, ada yang dengan cara kasar. Cara yang halus contohnya kayak tadi, nyebarkan syubhat tadi. Oh, jangan terlalu dalam belajar agama, nanti malah jadi menyimpang. Ini kan aneh. Ya. Jangan terlalu dalam belajar agama, mbok nanti nopo menyimpang. Loh, justru biar nggak menyimpang itu mendalami agama. Ini kan logika yang kebalik. Orang itu biar nggak menyimpang, dalami agama, pelajari agama dengan serius, secara mendalam, supaya nggak menyimpang. Kok bisa dibalik? Jangan dalam-dalam belajar agama nanti menyimpang. Yang aneh bin ajaib toh. Dan fakta sejarah membuktikan bahwa penyimpangan-penyimpangan itu muncul justru ketika pemahaman agama dangkal. Baca sejarah. Sekte-sekte yang muncul, sekte Khawarij, sekte Mu'tazilah, sekte Syiah, sekte Jahmiyah, sekte A, sekte B. Sepanjang sejarah yang muncul itu adalah gara-gara mereka tidak dalam belajar agama. Terus sebaliknya, mana ada orang-orang ulama-ulama para sahabat Nabi SAW yang mendalami agama terus menyimpang? Abu Bakar As-Siddiq ada ceritanya menyimpang? Sinten? Umar bin Khattab. Siapa lagi? Utsman bin Affan. Sinten malih? Ali bin Abi Thalib. Ada mereka menyimpang? Enggak. Kenapa? Karena mereka mendalami agama. 4 imam madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ada mereka menyimpang? Enggak. Kenapa? Karena mereka mendalami agama. 6 imam tersohor ahli hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi. Ada mereka menyimpang? Enggak. Kenapa? Karena mereka mendalami agama, makanya nggak menyimpang. Sehingga aneh bin ajaib ada ungkapan jangan dalam belajar agama mau menyimpang. Justru biar nggak menyimpang itu dalami agama. Ini adalah cara halus menghalangi umat Islam mendalami agama. Kalau yang kasar bagaimana? Kalau yang kasar ya orang-orang yang menghalangi dengan massa turun ke jalan, masjid disusah-susah dibangunnya, bangun masjid dihalang-halangi, pondok sudah ada berusaha untuk dibubarkan, pengajian akan dijalankan dihalang-halangi, didemo, atau bahkan pengajian sudah mulai dibubarkan. Ini upaya-upaya kasar untuk menghalangi orang mendalami agamanya. Ya.
Dan ini semuanya, siapapun itu dan kita semuanya harus mengingat ayat yang kita pelajari malam hari ini. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa, atau yang kedua apa mau? Menghalangi orang dari agamanya. Tsumma lam yatubu. Kemudian mereka tidak mau bertaubat. Falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Maka mereka terancam dengan siksaan jahannam dan siksaan dibakar. Timbul pertanyaan, apa bedanya antara adzabul jahannam, siksaan jahannam, dengan adzabul hariq, dengan siksaan dibakar? Itu bedanya apa? Ada beberapa pendapat ulama, saya ambilkan dari tafsir Bahari Natan. Ada yang mengatakan ini adalah bentuk penekanan, penegasan, untuk menegaskan bahwa mereka itu kalau nggak tobat benar-benar akan disiksa dengan siksaan yang mengerikan, sehingga perlu diulangi. Adzabul jahannam wa adzabul hariq. Ini pendapat. Ada pendapat yang lain mengatakan bahwa orang-orang tersebut akan mendapatkan siksaan double. Siksaannya apa? Double. Yang pertama adalah siksaan atas kekufuran mereka. Yang kedua siksaan atas perbuatan mereka menghalangi kaum mukminin. Dan itu senada dengan ayat yang lain yang ada dalam surat An-Nahl. An-Nahl ayat 88. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi orang lain dari jalan Allah, zidnahum adzaban fawqa adzab. Maka kami akan tambahkan kepada mereka azab di atas azab yang sudah ditimpakan kepada mereka. Berarti azabnya apa? Double. Yang pertama azab atas kekafirannya, yang kedua azab atas tingkah polanya menyiksa kaum mukminin dan menghalangi kaum mukminin dari agamanya. Ini pendapat. Intinya mau pakai pendapat ini atau pendapat itu sama-sama mengerikan. Tapi subhanallah, jamaah yang kami hormati, ketika kita baca ayat tadi kan kesannya serem nih, mengerikan. Tapi ternyata Allah Azza wa Jalla masih menyelipkan rahmatnya di dalam ayat yang mengerikan. Di mana Allah selipkan rahmat itu? Di dalam kalimat yatubu. Kenapa yatubu?
jahannama walahum adzabul hariq, itu berlaku bagi innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat kalau nopo lam yatubu. Kalau nggak tobat, berarti kalau tobat gimana? Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sejahat apapun, sebiadab apapun, sebesar apapun dosanya, kalau dia mau bertobat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pemuka Quraisy namanya Suhail. Sinten? Suhail. Nama lengkapnya Suhail bin Amr. Orang ini orator ulung. Sayangnya keahlian dia untuk berorasi dia manfaatkan untuk menggalang massa musyrikin Quraisy. Guna apa? Guna memerangi Rasulullah SAW. Jadi keahlian dia untuk berorasi dia gunakan untuk memprovokasi musyrikin Quraisy menyerang Rasulullah SAW dan para sahabat. Singkat cerita, terjadi perang Badar. Kaum musyrikin versus kaum muslimin. Siapa yang menang? Perang Badar, siapa yang menang? Kaum muslimin. Di antara yang ketangkep tertawan hidup-hidup adalah sinten? Suhail. Gitu Umar bin Khattab melihat di antara tawanan ini ada Suhail, dan Suhail ini provokator ulung. Maka Umar berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku minta izin merontokkan giginya Suhail. Banyak gini nama giginya, biar gak bisa ceramah lagi. Kalau giginya rontok itu kan susah, ngomong kan susah. Konon dalam beberapa riwayat disebutkan, orang ini akan melakukan sesuatu yang membuatmu jadi rontok gigi. Singkat cerita, masuk Islam Suhail, subhanallah, masuk Islam. Ketika Rasulullah SAW wafat, apa yang terjadi?